Di sini aku akan menceritakan pengalaman aku waktu pergi jalan-jalan bersama teman satu kerjaanku. Sebelum itu, jangan lupa di subscribe and like, comment. Jadi ceritanya saat kami pulang kerja, kami kan udah diskusi nih awalnya untuk mau pergi ke sebuah kolam dimana nggak pala jauh lah dari tempat kerjaan kami nih. Jadi oke-oke aja, setuju gitu semua. Tapi sebelum itu kami pulang nih dulu ke rumah, ganti baju. SPP kami yang si A ini rumahnya dekat kolam itu, jadi dia kan nggak mungkin datang ke tempat kerjaan kami ini. Jadi kami memutuskan untuk datang ke rumahnya saja. Kan titik kumpulnya tempat kerja, jadi kami kumpul di situ. Yaudah berangkat nih kami. Cuman karena ada yang balap-balap, terus ada yang lama juga bawa keretanya, jadi kami berpisah. Tapi titik kumpulnya tetap di rumah SPP kami. Kita panggil aja namanya SPP Lia gitu. Sampai nih aku di rumah SPP kami si Lia ini sama boncenganku ada satu orang kan. Jadi rumahnya agak bertingkat. Naik nih aku langsung ke rumahnya ini. Setelah naik, jumpa sama mantan karyawan yang kerja di tempatku kian gitu. Cuman dia keluar dengan alasan sakit gitu. Cuman kurang tahu ya sakit apa. Jadi setelah itu dia nih duluan menyapa, disapanya. Hai katanya dengan senyum pepsodentnya itu. Dengan mententeng dua plastik, yang satu berisi gorengan dan satu lagi bajunya, baju gantinya gitu ya. Ya aku sapa balik lah kan, basa-basi gitu. Ah kakak iya, udah sembuh kakak, aku bilang kayak gitu kan. Terus habis itu iya, ini makanya mau ikut aku katanya dengan semangat dia itu loh. Setelah itu udah bisa bincang-bincang nih, bicara-bicara gitu ya kan. Karena agak lama teman kami yang dua orang ini belum sampai-sampai juga, yang dua motor ini. Jadi kami memutuskan untuk menunggu di teras rumah kami SPPC Lia ini. Mereka sambil diri, aku sendiri yang di atas kereta, aku duduk kayak gini ya kan. Inilah istilahnya kereta itu, aku kayak gini. Udah bicara kami. Tiba-tiba datanglah satu kereta ini berboncengan berdua gitu ya kan. Pas mereka datang, turun berhenti di samping mantan karyawan yang ku bilang ini, kita panggil aja Kak Cia gitu, Kak Cia. Yang membawa kereta ini turun nih pertama, turun baru habis oh hai gitu. Mereka sempat temanan kian, jadi kayak basa-basi juga lah ya kan. Ikut kau ya katanya. Iya, nanti kesama siapa aku ya kayak gitu katanya. Terus habis itu turun nih di samping si Cia ini, mantan karyawan yang tempat aku kerja ini. Langsung ditunjuknya, bok kali kau katanya. Terus habis itu langsung lari lah dia ke dalam rumah, ke rumah SPP kami si Lia ini. Langsung lari dia ke rumah, langsung menjerit. Kami di luar heran dong, kenapa tiba-tiba dia menjerit. Aku kira entah salah ngomong gitu orang itu ya kan. Jadi ku tuduh lah, apanya kalian bilang sampai menjerit dia di dalam itu, sampai nangis dia itu. Makin lama suara jeritannya itu makin kuat, bercampur dengan nangis gitu, kayak mana lah orang yang lagi itu kan. Habis itu aku gak ada ngomong kata kawannya ini kan. Iya aku pun gak ada, tapi yang mantan karyawan ini diam aja gitu, nggak dijawabnya. Tiba-tiba langsung bilang orang itu, ayolah masuk katanya. Masuklah semua, masuk. Yang terakhir masuk itu mantan karyawan ini sama aku masih duduk di atas kereta, masih heran-heran gitu ya kan. Terus habis itu masuklah dia ke mantan karyawan ini si Cia ini. Karena dia masuk, jadi aku ikut masuk dong. Jadi aku belakang dia nonton. Pas dia ternyata di samping pintu, ini pintu di dalamnya itu kan, inilah dia yang kesurupan itu di lantai itu. Udah kayak menjerit-jerit lah dia sambil menari-nari. Pokoknya seram kali lah. Berdiri pula lah mantan karyawan ini pas di depannya berhadapan. Ini di sini dia kesurupan kan. Ini kepalanya, ini kakinya. Di sinilah dia berdiri. Ini di pintu ini pas gitu ya kan. Jadi aku pun di belakangnya. Tiba-tiba ditengoknya lah kan. Langsung kayak gini tangannya. Makin lama mungkin kayak gini. Tapi tutup mata tapi berhadapan gitu ya kan. Terus kayak gini.
Katanya lah kayak gitu. Karena orang itu didengar ya kayak gitu, mantan karyawan ini berlarian lah semua keluar, berlarian semua. Aku panik panik aku karena mau bingung mau ngapain gitu ya kan. Langsung ada dua orang lah SPP, si B ini, si B aja gitu kan, ada dua SPF, yang satu yang punya rumah itu, satu lagi si B lah kita panggil. Jadi SPP si B ini langsung memegang yang kesurupan yang duduk itu, yang tadi awal yang teriak-teriak itu, sama satu lagi karyawan, sama-sama karyawan lah gitu kan, berdua orang itu memegang yang kesurupan yang di lantai itu, biar jangan kayak mana ya, biar jangan dilotok-lotokkannya kepalanya ke lantai gitu, karena kayak gini kayak gitu ya kan. Terus aku panik mau ngapain, orang itu udah kelar semua, aku masih di depan pintu itu kayak gini kan. Cuman awalnya aku mau keluar, gak tahu entah kenapa kayak ada yang narik aku ke dalam, terus langsung megang yang kesurupan ini. Karena kakak itu makin lama makin kayak gini kan, tapi makin berdiri, makin naik, makin naik, makin naik. Jadi aku makin panik gitu ya kan. Yang ku ingat cuma apa, bilang cuma dua, Tuhanku sama mamaku. Jadi cuma itu yang ku ingat ya kan. Ya Tuhan Yesus, kayak mana ini, ku bilang kayak itu kan. Megang tangannya yang digini kan, itu kuat kali kan digenggamnya kan. Pas ku pegang, udah kak tahan kak, ku bilang kayak itu. Tahu kalian, aku seperti megang kayu, sekeras itulah. Ya makin gemeter lah ini ya kan. Cuman kayak mana mau dibilang, kalau nggak aku siapa lagi gitu ya kan, karena nggak ada lagi di situ. Gak mungkin yang dua orang yang megang di bawah itu, makin menjadi-jadi nanti yang di bawah yang kesurupan itu, yang di lantai itu ya kan. Jadi akulah, berdua lah kami diri sini kan, pegang lah pertama, udah kak tahan kak, ku bilang kan. Gak bisa, dia masih kayak karena aku makin takut pegang tangannya, jadi bahunya loh aku pegang. Tahan kak, dia kebetulan muslim, jadi kan aku bingung mau ngapain gitu ya kan. Pegang lah bahunya, tahan kak, ayo kak. Dalam hatiku sudah menyebut itu, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terus karena nggak diam juga dia, aku serahkan lah dari depan pintu itu, kak panggil dulu entah siapapun itu, ya pokoknya yang di masjid itu, karena dekat rumahnya itu masjid, agak seberangnya, agak jalan ke sana dikit lagi masjid itu. Jadi aku bilang, panggilkan dulu kak, cepatlah kak. Gak ada juga yang manggil, mungkin orang itu masih takut juga ya kan, atau kayak mana. Jadi pegang lah bahunya, ayo kak tahan kak, dalam nama Tuhan Yesus kak, ayo kak keluar kita kak, aku bilang kayak gitu kan. Tapi dia diikutinya loh, ya Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus, keluarkan dulu ini, keluarkan dalam nama Tuhan Yesus, keluar kak, aku bilang. Kak Yeye juga pas agak keluarkan, aku pukul bahunya, dalam nama Tuhan Yesus. Barulah pas di luar itu udah gak sadar lah dia, udah gak sadar. Cuma aku bilang, tapi dia mau masuk lagi, tapi aku larang lah ya kan. Enggak kak, keluar kak, ayo kak, dalam nama Tuhan Yesus kak, pelan-pelan kak, tahan kak, aku bilang, jangan biarkan dia masuk kak, aku bilang, dalam nama Tuhan Yesus, tahan, ayo keluar kak, keluarkanlah dia. Lah depan pintu itu udah sadar dia, suruh orang itu, bawa dulu ini, pulangkan dulu ini kakak ini, aku bilang kayak gitu. Pulangkan orang itu, masuklah aku ke dalam lagi, tapi masih gemetar, masih dalam gemetar gini kan, gigit tangan, tapi masih juga gak tahu. Biasanya aku kalau masalah kayak gitu aku penakut, cuman gak tahu entah ada angin dari mana atau apa dari mana, aku gimana ya, aku dibuat untuk bertahan di tempat kayak gitu ya kan. Karena baru kali ini aku merasakan langsung depan mataku kesurupan. Masuklah aku ke dalam rumah ini, yang di dalam itu, yang di lantai itu makin menjadi-jadi, makin kayak dia makin menari-nari tapi tutup mata, terus kayak mana ya, sambil bersorak-sorak ketawa terus nangis kayak gitu. Pokoknya seram sekali. Terus aku panik, dibilang datanglah SPP kami yang si B ini, ambil dulu bang putih, pergi ambil. Aku nggak tahu lihat tata rumahnya itu, karena aku baru pertama kali ke situ gitu, karena aku nggak tahu. Jadi yang karyawan satu lagi itu yang memegang tadi, dua orang itu, yang aku bilang dua orang yang megang itu SPP sama karyawan itu, yang karyawan itu yang ngambil bawang ke belakang, dia ambil bawang putih, dioles-oleskannya, oleskan dulu ke kakinya, ke tangannya, kayak mau oleskan, gak ada juga perubahan. Aku makin panik terus campur takut gitu ya kan.
Ya Tuhan Yesus, kayak mana Tuhan Yesus, cepat Tuhan Yesus, bantulah kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, aku bilang kayak gitu kan. Terus habis itu oleskan ke kakinya, aku oleskan lah, gak juga sadar. Biasanya kan kalau kata orang itu kalau dioleskan ke kaki agak sadar lagi tuh dia kan. Cuma ini enggak, ke tangannya dioleskan enggak ada, ke lehernya enggak ada, ke jidatnya enggak ada. Di situ marah kali aku. Kenapa bilang? Karena dia nggak sadar. Dan saat dia lagi memberontak gitu, memberontak, tuh diletak-letakkannya kepalanya ke lantai kan, tuh kata lagi kan. Tahu kalian apa yang kulakukan? Pas lagi kuoles bawang, ditunjangnya aku, jadi kan makin emosi lah kan, pukul lah ininya, jidatnya. Dalam nama Tuhan Yesus keluar kau, aku bilang kayak gitu. Sadar dia loh, serius nggak bohong, dia sadar tapi langsung pingsan kayaknya kan. Terus habis itu di situ langsung kayak napas lega, ya makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan Yesus. Tapi habis itu bangunlah dia. Kan aku di hadapannya kayak gini lah kan, aku di sini, dia di lantai itu kayak gini kan. Jadi ditengoknya lah aku pertama kali tengoknya. Pas tengoknya, salah kau. Cuman aku kukira yang lain yang masuk, kayak sosok lain yang gitu yang masuk ya kan. Jadi aku bilang, enggak, tahan dulu. Gara-gara membantu dia, udah aku turunkan egoku biar aku cakapi dia. Aku bilang enggak, tahan dulu. Dia udah buka mata memang. Sana kau, ngapain kau sini, sana kayak gitu. Jadi kan aku heran gitu ya kan. Terus habis itu karena dimarahnya lah aku, didorongnya lah aku, sana kau, ngapain kau, katanya kan. Jadi terdiam lah aku, tapi sambil diri gitu. Memang udah ditolong, nggak tahu diri kayak gitu ya kan. Cuman aku di sisi lain berpikir mungkin karena baru sadar gitu, jadi dia heran kenapa tiba-tiba aku depan dia. Karena memang dari awal kami gak cakapan sama sekali, kayak istilahnya musuhan tapi gak musuhan gitu ya, masih saling membantu sih tapi gak cakapan kayak gitu. Jadi dia mungkin heran juga, pas buka mata langsung aku depannya, iya kan, pasti diusirnya lah ya kan. Dulu aku di atas kereta sambil marah-marah, tolongin, nggak tahu terima kasih, marah-marah lagi, dimarahnya lagi, aku didorong-dorongnya lagi kayak gitu. Cuman kalau dibilang nyesal, enggak, aku nggak nyesel nolong dia,